teman-teman semua, Om dan Tante. Jumpa lagi di webinar komunitas Bukalapak yang ke-43. Di sini mungkin kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita saling sapa dulu ya mungkin. Dari Om dan Tante mungkin boleh kita saling kenalan. Mungkin boleh disebutkan nama Om Tante siapa, asal kotanya dari mana, terus jualannya apa gitu. Jadi supaya kita juga bisa saling kenal satu sama lain. Terus gimana jualan hari ini, mungkin rame? Mungkin boleh di-share berapa paket hari ini. Malam, Serang hadir. Halo, Tante Aini ya. Salam kenal. Jualan apa Tante? Mungkin boleh di-share jualannya. Sudah berapa lama jualan online? Sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Halo, selamat malam. Ada Om Andi ya dari Depok di sini. Om Andi boleh di-share, Om Andi mungkin jualan apa Om? Berapa paket sehari ini Om? Halo, ada Tante Marta ini dari tetangga saya dekat. Salam kenal. Ada Om Peter dari Cibubur. Tadi Tante ini jualannya benih tanaman nih Om. Jualan di Bukalapak sejak 23 Maret. Wah hadir. Saya lupa menyapa nih, ada teman-teman saya dari komunitas Tangerang. Terus dari teman-teman Seloners ya. Salam Jos Gandos. Terus ada malam semua dari Tante Karin ya, Karina dari Bandung. Mungkin boleh di-share jualannya apa Om Tante. Jadi supaya kita saling tahu ya. Ini ada dari Blitar hadir, ada Deris Fitra Kencana. Salam kenal ya Om. Ada Julian juga hadir. Terus wah ada Om Amin. Salam kenal. Ko Willy ganteng banget. Bisa aja nih Om Amin ya. Terus ada Rahmat Widodo dari Tangerang. Terus gimana nih teman-teman dari Pulau Sumatera mungkin atau Kalimantan belum pada merapat? Terus teman-teman dari pelapak dari Papua mungkin kalau ada ya jualan dari Papua. Hai. Hai We. Ada jualan Pulcher Bags di sini sejak tahun 2014. Terus Tante Karina bilang baru ikut Bukalapak seminggu, baru masukin barang semalam. Tadi udah ada calon pembeli. Nah, bagus lah Tante Karina ya. Moga cepat closing jualan transaksinya. Terus semoga makin rame juga jualan di Bukalapak. Ada Stephen. Halo malam Jakarta hadir. Halo teman-teman Jakarta, ini lagi main di Jakarta. Kebetulan di kantor Bukalapak. Halo, nama saya Namam dari Baduy, Banten. Saya jualan produk kerajinan khas Baduy, Kang. Halo, salam kenal juga. Jualannya juga menarik ya, oleh-oleh khas Baduy secara online. Jadi kita nggak harus jauh-jauh ke Baduy dulu belanja. Gelora, salam Om. Saya fansnya Tante Ines. Terus ada Victor, rekan saya dari Tangerang, hadir. Halo Om Victor. Nah, kita langsung mulai saja hari ini webinarnya. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya William. Kalau di komunitas lebih dipanggil sih Om Pampam ya, karena toko saya Pampam Shop, jadi lebih dipanggil Om Pampam. Terus nama toko saya Pampam Shop, jualannya aksesoris handphone. Kemudian saya udah buka akun di Bukalapak sejak bulan Agustus, akhir Agustus 2015, tapi baru mulai fokus jualan di September 2015. Kemudian saya bergabung di komunitas Bukalapak sejak bulan November 2016. Saya bergabung di komunitas Tangerang. Gitu. Kita lanjut aja ya. Di sini profil saya, ini lapak saya di Pampam Shop, bisa
teman-teman mungkin lihat www.bukalapak.com/pampamallshop. Saya jualan aksesoris handphone sejak tahun 2015. Mungkin di sini langsung saja kita bahas ke topiknya, di mana malam ini akan dibahas itu fokus berjualan online di Bukalapak khususnya. Nah, mungkin saya akan berbagi pengalaman saya sedikit, cerita di mana saya pertama kali jualan online. Jadi saya pertama kali jual online itu ketika di tahun 2015 di bulan Agustus itu saya masih bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta, tepatnya di daerah Gajah Mada. Nah, saya merasakan gimana pendapatan saya masih berasa kurang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari tambahan. Nah, pada saat itu saya juga diajak salah satu teman saya untuk join ke asuransi yang dia tawarkan. Saya cerita, gaji saya sekian, kemudian saya harus bayar kos-kosan sekian, kemudian juga saya harus bayar kehidupan untuk makan, beli pakaian, dan lain-lain, sehingga tidak mencukupi. Pada akhirnya dia menyarankan saya untuk berjualan online, yaitu aksesoris handphone. Kemudian dia kenalkan saya kepada salah satu supplier yang ada di ITC Roxy Emas untuk berjualan online. Nah, suka dukanya sih pas saya jualan online itu, jadi kan saya jam 8 sampai jam 5 sore masih bekerja itu pada saat itu. Kemudian setelah pulang kerja, baru jam 6 sore atau sekitar jam setengah 7 baru sampai Roxy, baru saya backing. Nah, pada saat saya mulai start awal jualan, saya mungkin boleh dikatakan modalnya masih nol ya, saya hanya modal foto. Di mana saya minta izin kepada supplier saya yang pertama tersebut, saya bilang, kok saya ingin jualan online, saya ingin fokus jualan online. Boleh nggak saya mungkin foto produknya dulu kok, saya upload dulu di media sosial, dia upload di Bukalapak dulu. Nanti kalau udah laku, saya baru melakukan pembelian barang kepada Koko gitu. Kemudian setelah saya minta izin demikian, ternyata supplier saya ini setuju untuk memberikan saya peluang untuk berbisnis online. Jadi sejak mulai sekitar bulan September itulah saya udah mulai jualan di Bukalapak. Kemudian juga awal-awal saya pas jualan online di Bukalapak itu, saya masih belum tahu tuh teknik-teknik foto yang baik, kemudian bagaimana deskripsi produk yang baik. Jadi mungkin buat teman-teman semua, kalau emang mau fokus belajar di jualan online, bisa juga akses di komunitas.bukalapak.com. Nah, di situ banyak sekali ilmu-ilmunya. Saya juga di situ belajar bagaimana cara foto produk yang baik, membuat mini studio. Di situ banyak sekali lah ilmunya. Jadi saya perlahan-lahan saya mulai terapkan ilmu yang dari sana. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang ingin join ke komunitas Bukalapak, nanti pasti diarahkan. Teman-teman bisa email langsung ke komunitas@bukalapak.com. Kalian bisa tulis nama lapaknya, nomor HP, asal kotanya dari mana. Nanti akan dibantu oleh tim komunitas Bukalapak untuk diarahkan ke wilayah terdekat dari tempat domisili, tempat kalian jualan. Gitu teman-teman. Kemudian saya semakin lama berjualan online hingga sampai dengan titik di mana saya merasakan pendapatan penghasilan online shop saya yang sampingan, yang merupakan sampingan usaha saya, ternyata udah seimbang tuh dengan pendapatan dari gaji karyawan saya. Akhirnya di saat posisi tersebut saya harus memilih salah satu, mana pilihan yang harus saya pilih. Apakah pekerjaan utama saya sebagai pegawai swasta tersebut yang memakan waktu jam kerja saya dari jam 8 sampai jam 5, atau malah pekerjaan sampingan saya yang hanya memakan waktu beberapa jam tapi penghasilannya sama. Jadi sejak saat itu saya udah berpikir untuk resign di bulan April. Saya pernah ngajuin untuk resign, tapi ditolak oleh atasan saya karena saya masih terikat kontrak sampai bulan November 2016. Nah, kemudian sampai akhirnya November 2016 saya resign. Kemudian Desember saya akhirnya sudah mulai benar-benar fokus untuk jualan online, khususnya jual aksesoris handphone di Bukalapak. Dan sampai hari ini bulan Juli 2017 syukurnya ya
selalu meningkat dan terus meningkat gitu. Kemudian di sini kita lanjut, apa sih beda karyawan jadi seorang karyawan dengan seorang wirausaha atau kita melakukan usaha. Pertama, kalau karyawan itu yang saya rasakan ini ya, karyawan yang kalau kita menjadi seorang karyawan itu mempunyai pendapatan yang lebih stabil tentunya. Jadi teman-teman misalnya kalau menjadi seorang karyawan misalnya dengan gaji salary anggaplah 5 juta setiap bulan, THR 1 tahun 1 kali, berarti 1 tahun 13 kali gaji, berarti teman-teman mungkin sudah merasa aman di situ. Jadi tidak ada beban, maksudnya lebih enak gitu, bebannya paling kita untuk bekerja. Kemudian kalau kita usaha mempunyai pendapatan yang bisa sampai dengan tidak terhingga, artinya tergantung dari usaha dari teman-teman sendiri, bagaimana mengelola kegiatan usaha teman-teman gitu. Yang kedua, kalau karyawan itu memiliki tanggung jawab kepada perusahaan, kepada ownernya. Sedangkan kalau untuk usaha sendiri kita memiliki tanggung jawab kepada banyak kepentingan ya. Intinya kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan, ya penting bos senang gitu. Mungkin ada peribahasa seperti itu ya. Jadi asal bos senang ya penting kita terima uang pasti ya. Sedangkan kalau kita usaha, yang kita harus perhatikan itu yang pertama jelas pembelinya. Bagaimana pembeli kita bisa untuk memuaskan pembeli, apakah dia akan belanja lagi kepada toko kita gitu. Kemudian juga kita harus tanggung jawab kepada supplier kita. Apalagi kalau teman-teman mungkin sudah diberikan kepercayaan untuk diberikan tempo, misalnya sebulan untuk bayar. Nah itu jangan sampailah teman-teman untuk sesekali untuk telat bayar gitu, karena itu mencerminkan karakter teman-teman. Kalau memang teman-teman telat bayar mulu, nah itu mungkin supplier juga agak takut untuk memberikan barang kepada teman-teman lagi. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kalau karyawan memiliki jam kerja dan lingkungan yang baku. Ini artinya teman-teman kalau misalnya bekerja sebagai seorang pegawai swasta tentunya memiliki jam kerja yang baku ya, dari jam 5 sore, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kemudian kalau kita usaha memiliki jam kerja yang tidak terbatas dan lingkungan yang tidak terbatas. Ini saya contohkan kalau yang karyawan memiliki jam kerja dan lingkungan yang baku, contohnya kalau kita berprofesi sebagai seorang accounting di suatu perusahaan. Jadi teman-teman kita mungkin hanya teman-teman accounting kita, teman-teman yang satu kantor gitu. Kecuali ini pengecualiannya kalau teman-teman bekerjanya sebagai seorang marketing, ya sering ketemu orang mungkin ya. Kalau ini kemudian yang kalau usaha memiliki jam kerja dan lingkungan tidak terbatas, khususnya kalau di online, teman-teman memiliki jam kerja yang tidak terbatas gitu. Kadang misalnya pagi foto produk, sore, siang masih packing. Ternyata kita belum sempat tuh upload produk yang baru kita ambil misalnya. Jadi malam lah baru kita untuk melakukan pekerjaan. Kemudian juga di sini juga lingkungannya tidak terbatas ya. Artinya kita bisa berkenalan dengan banyak orang, banyak teman-teman baru seperti supplier-supplier baru. Apalagi kalau bisa teman-teman ikut komunitas Bukalapak. Nah, teman-teman bisa sangat memiliki koneksi yang lumayan banyak lah. Karena kita dapat berkenalan dengan teman-teman, misalnya contohnya jualan printer, ada teman-teman mungkin jualan aksesoris kamera, sehingga kita memiliki rekan-rekan teman-teman yang sebidang dengan kita, sehingga saling mendukung gitu, menguatkan. Masih di poin ini mungkin di poin nomor 1 saya tambahin ya. Untuk kalau kita sebagai seorang karyawan, kita terima gaji. Sedangkan kalau untuk sebagai seorang pengusaha, kita harus menggaji karyawan. Nah itu teman-teman juga harus pikirkan, apabila bisnis kita semakin hari semakin besar, kita harus memiliki pegawai dan kita harus membayarkan gaji kepada pegawai tersebut. Kita juga harus bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dari karyawan kita, karena mereka udah sangat membantu kita gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Terus di sini ada jualan offline dengan jualan online versus ya. Mungkin dari teman-teman yang online di sini belum ada yang belum jualan online. Nah, di sini saya ingin mungkin share apa sih kelebihan dari kita jualan online gitu. Jualan online itu yang pasti yang pertama itu ada cost atau biaya ya teman-teman. Di situ
kalau kita punya toko, otomatis kita ingin toko kita menarik, kita ingin pajang serapi mungkin. Tentunya kita akan keluarkan biaya untuk pemajangan apa ya, buat dekor toko, desain toko. Belum lagi mungkin kalau toko kita di mall gitu, kita perlu biaya untuk maintenance-nya lah gitu. Sedangkan kalau kita jualan online, kita hanya misalnya dari rumah gitu bisa, atau mungkin sewa, mungkin dari kalau misal masih pemula sewa kos-kosan. Nah, itu juga bisa mungkin buat jualan online, atau mungkin dari dropship, bisnis dropship. Nah, itu lebih juga lebih mudah. Jadi kita nggak usah punya stok barang, kita tinggal dropship aja dari supplier-supplier, bisa dicari di internet. Kemudian juga kalau di toko kita juga perlu biaya untuk karyawan, misalnya SPG lah. Kalau buat fashion, kalau di jualan online kita kalau mau jualan baju fashion gitu, cukup desain bajunya bagus-bagus, tinggal difoto, diupload. Tidak perlu mungkin biaya buat SPG lah untuk di toko. Kemudian juga cakupan pasarnya. Kalau online, otomatis cakupannya dari Sabang sampai Merauke ya, khususnya di Bukalapak. Jadi satu Indonesia mungkin dapat belanja di Bukalapak. Karena yang penting punya internet aja kalau jual online. Jadi teman-teman, pasarnya sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Yang punya internet juga pasti bisa belanja di Bukalapak. Sehingga lebih enak gitu kita mengendalikannya. Sedangkan kalau untuk toko offline sendiri, pasarnya misalnya kita buka toko di daerah Tangerang, Serpong. Artinya kita punya pasar ya hanya di daerah Tangerang, Serpong itu sendiri. Bagaimana kita bisa jualan dan kita bisa buat rame toko kita yang di daerah Tangerang, Serpong itu. Kemudian dari segi waktu, yang poin ketiga, di sini waktu, kalau kita jualan online itu, kita perlu waktu itu sehari 24 jam tuh rasanya tidak cukup. Kalau mungkin buat teman-teman yang sudah rame, mungkin satu hari misalnya packingnya udah ratusan, nah itu mungkin satu hari buat ngepack barang mungkin nggak cukup ya, satu hari 24 jam, mungkin perlu waktu lebih. Apalagi malam harus input resi dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk toko sendiri waktunya terbatas teman-teman. Dari jam 8 sampai jam 10 malam mungkin toko sudah harus tutup. Sedangkan kalau di atas jam 10 malam sendiri, tidak ada transaksi yang bisa masuk di toko kita karena mallnya sudah tutup lah, atau toko kita sudah harus tutup untuk istirahat. Sedangkan kalau untuk online sendiri, transaksi itu berlangsung 24 jam waktunya. Sehingga tinggal pada saat kita tidur, pagi melek sudah ada orderan. Jadi sangat enak sekali untuk jualan online. Bagi teman-teman yang belum jual online, mungkin sangat menyesal lah kalau belum jualan online gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada profil orang-orang, artinya di sini yang bisa melakukan buat jualan online itu bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman yang ada di Bukalapak yang sudah jualan online, tapi juga buat teman-teman yang mungkin belum jualan online di Bukalapak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum jual online, ayolah kita jual online. Yang penting dari bisnis online ini adalah yang penting rajin buat foto barang, rajin untuk nulis yang utama ya, karena peluru kita itu ada di deskripsi produk. Kita harus buat deskripsi produk yang sangat bagus sehingga meyakinkan pembeli. Nanti di slide selanjutnya saya akan share tips dan trik jualan saya di Bukalapak. Nah, di sini ada tips dan trik jualan online di Bukalapak ya, yang saya lakukan di toko saya di Pampam Shop. Yang pertama itu saya selalu menggunakan foto produk yang terbaik, dan saya usahakan saya foto produk itu foto sendiri. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan satu persatu dari slide ini. Kemudian yang kedua, deskripsi produk yang jelas dan berani menyebutkan apa sih kelebihan dari toko kita. Yang ketiga itu kita harus fast respon dalam melayani pembeli. Yang keempat, kita harus update produk yang laku di pasaran. Yang kelima, tentunya kita harus selalu berpikir positif. Nah, kita buat teman-teman yang belum jual online atau mungkin yang sudah jual online dan mungkin belum bisa closing, mungkin bisa dilihat dulu foto produknya, dibedah lapaknya lagi. Apakah mungkin foto produknya udah bagus, sudah menarik, menggunakan kualitas foto yang bagus tentunya, sehingga meyakinkan pembeli untuk belanja gitu. Jadi kunci utama belanja online kan kalau kita search produk,
pasti yang keluar pertama itu adalah foto. Foto itu adalah eh, etalase yang pertama yang dilihat sama calon pembeli. Sehingga kita harus menampilkan fotonya sebagus mungkin. Nah, pada foto bagian yang di sini, yang pertama ini, di atas saya kasih keterangan tulis original fidget hand spinner. Terus di sini saya ada tulis jaminan kualitas, bebas karat. Nah, di sini kita harus berani eh, setelah membuat foto tersebut, kita harus membuat suatu ciri khas gitu di dalam foto kita. Nah, di sini saya belajarnya juga dari komunitas.bukalapak.com itu. Di situ ada disebutkan bagaimana kita cara supaya foto produk kita supaya bagus dan supaya lebih menarik minat konsumen dan ada ciri khas buat toko kita sendiri. Kemudian di sini ada deskripsi produk yang kedua, bagaimana cara kita membuat deskripsi produk yang baik. Nah, di sini teman-teman bisa, mungkin tulisannya kecil saya bacain. Ini salah satu contoh deskripsi produk yang ada di lapak saya. Saya selalu menuliskan di bagian atas toko saya, NB. Hanya di toko kami yang berani menjamin bahwa barang tersebut tidak berkarat. Artinya di sini kami berani menyebutkan kelebihan dari toko kami gitu. Jadi teman-teman harus selalu berani menyebutkan kelebihan dari toko kita itu apa sih, atau kelebihan produk ini apa sih. Mungkin harganya, mungkin teman-teman mungkin takut harganya, mungkin ada yang jual lebih murah, ada yang jual lebih murah dari saya nggak berani buat jualan. Nah, itu teman-teman jangan takut. Karena di sini belum tentu yang barang yang paling paling murah, paling laku gitu. Di sini teman-teman tetap harus deskripsi produk yang sebaik mungkin. Yang kedua, yang ketiga ini ya, kita harus fast respon dalam melayani pembeli. Jadi tujuannya adalah pembeli akan percaya dengan toko kita. Rata-rata ya, jujur aja, pada saat ada transaksi di toko saya tuh rata-rata karena saya fast respon. Misalnya ditanya ada barangnya kan, ada, silakan order, jadi langsung fast respon gitu. Jadi pembeli juga langsung belanja nih, agarnya online terus nih. Yang kedua, karena kita fast respon, pembeli tidak akan belanja di toko lain pastinya. Yang ketiga, setiap iklan yang kita tayangkan itu mengeluarkan biaya loh teman-teman. Biarpun kita upload belum pakai fitur mungkin di Bukalapak apapun, tetap kita harus memikirkan hal itu karena kita mengeluarkan tenaga untuk upload iklan tersebut. Kan itu sangat sayang kalau teman-teman sudah upload, udah ditanya chat tapi tidak dibalas, jadi mubazir gitu. Yang terakhir, kalau kita fast respon pasti cepat closing, lebih cepat. Terus kita harus selalu update produk yang di pasaran. Tujuannya itu meningkatkan jumlah produk di toko kita. Yang kedua untuk meningkatkan penjualan toko kita. Yang ketiga untuk kelanjutan dari toko kita. Jadi toko kita juga harus, namanya juga bisnis online, kita pengennya juga suatu hari masih jalan terus toko kita kan. Jadi kita harus mengikuti dari tren pasar itu sendiri. Nah, yang terakhir kita harus positive thinking. Artinya di sini ada salah satu quotes, yaitu positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. Artinya percuma teman-teman udah upload, udah foto sebagus mungkin, produk buat deskripsi sebagus mungkin, tapi teman-teman malah takut, terus berpikir negatif terus. Nah, di situ pasti kemungkinan untuk gagalnya lebih besar ya. Jadi sangat sayang kalau teman-teman udah bekerja keras tapi berpikirnya malah yang negatif. Terus mengapa sih saya jualan di Bukalapak? Yang pertama, mudah dan gratis uploadnya, dan semuanya pokoknya enak lah, bisa free juga buat teman-teman yang masih baru. Yang kedua, sistem tracking dan perhitungan ongkos kirimnya otomatis. Jadi teman-teman kalau ada bayar tanya ongkos kirim berapa kan gitu, jadi teman-teman bisa bilang silakan klik beli dulu aja kan, nanti otomatis kok ongkos kirimnya keluar tergantung daerah agan di mana gitu. Kemudian pencairan dana yang cepat. Di sini Bukalapak tiap hari juga mencairkan uang ya. Buat teman-teman yang mungkin sudah jualan online, tiap hari Bukalapak melayani untuk pencairan dana dari hasil jualan kalian, satu hari satu kali. Kemudian di sini mengapa sih Bukalapak? Di sini juga karena ada komunitas Bukalapak itu sendiri. Nah, karena penting untuk kita untuk bergabung komunitas, karena di situ kita mendapatkan teman-teman yang sebidang dengan kita sehingga saling mendukung kita gitu. Ya, mungkin sekian sharing dari saya dulu. Nah, sekarang kita bisa mulai langsung sesi tanya jawab. Mungkin bagi Om dan Tante yang mau tanya silakan tulis di kolom komen ya.
Izin minum dulu. Wah, ada Om Albert. Ini suhu saya di Tangerang. Sungkem dulu buat suhu. Katanya kagak tidur ya. Ini ada pertanyaan dari Om atau Tante Akil. Bagaimana tips menghadapi persaingan harga di BL, Om? Terima kasih. Jujur saja, mungkin bagi teman-teman yang kenal saya jualan online di Tangerang khususnya, harga yang saya jual itu sebenarnya berada di pertengahan. Saya juga belajar tips ini dari Om Anton, salah satu pelapak di Tangerang. Nah, di situ kalian bisa lihat, kalian cari barang, misalnya contohnya ini deh, gelas plastik, kalian enter misalnya ada yang harga 500, 700, 1000, 1500, 1200 gitu. Nah, kalau dari cara Om Anton itu dia ambil rata-ratanya di sana dalam menentukan harga. Terus di situ juga dalam persaingan, yang penting kita tuh selalu membuat deskripsi produk yang bagus dan foto produk yang bagus. Pasti nanti saya yakin akan closing. Kemudian ada pertanyaan dari Susi Necklin, Tante Susi. Tanya Om, kalau ada buyer atau calon yang nawar sadis, gimana sikap kita? Karena kadang ada yang suka kepancing emosi. Nah, kalau saya sih jujur, kalau ada buyer yang tawar-tawar gitu, saya alihkan dulu. Emang mau belanja berapa, Om? Tante, oh Om, maaf satu piece aja. Nah, kalau kayak gitu, sorry, harga net aja. Kita to the point aja, jangan terlalu bertele-tele untuk menghadapi satu buyer. Karena masih ada jutaan buyer menanti kita. Kemudian ada pertanyaan dari Om Bagas nih. Apakah Om punya reseller? Bagaimana cara mengatur dan harga antara reseller dan distributor? Nah, jujur aja reseller saya yang tetap itu sebenarnya cuma satu yang sering belanja di Bukalapak ya, dropship gitu. Sisanya belum ada. Sisanya transaksi yang di toko saya itu murni transaksi saya. Jadi maaf mungkin belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian ada pertanyaan dari Glora, Tante Glora atau Om Glora. Pernah mengalami desto gak Om? Minta tipsnya dong. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apalagi sekarang lagi isu red line, lagi susah masuk barang nih teman-teman. Nah, di sini posisi dead stock itu saya pernah, pasti pernah dalam posisi dead stock. Nah, cara saya sih, saya alihkan masukkan untuk produk yang lain, yang baru gitu. Kan aksesoris, saya kan aksesoris handphone. Jadi bisa beragam macam aksesoris handphone, saya bisa ambil yang belum saya jual. Jadi teman-teman jangan terpaku hanya di barang-barang itu saja terus, tapi harus berkembang juga. Mungkin bisa cari barang lain untuk menggantikan barang yang dead stock tersebut. Semoga menjawab ya. Ada pertanyaan dari Om Okel nih, kayaknya Om Okel dari Tangerang juga. Gimana caranya jika buyer ajukan retur biar gak tekor ongkir? Nah, kalau kayak gini teman-teman mungkin pernah ya hadapin returan. Cuma di Bukalapak itu ada aturannya teman-teman. Kalau ada retur sebenarnya yang harus nanggung ongkos kirim itu adalah penjual. Bolak-baliknya itu diskusi komplain ada dituliskan. Paling ya kita memang harus bertanggung jawab sebagai seller. Kita bagi dua lah ongkos kirimnya. Mungkin dia retur balik ke kita pakai uang dia sendiri, dan kita seller juga harus bertanggung jawab karena memang mungkin mengirimkan barang yang error tersebut. Mungkin bisa lebih antisipasi lagi buat cek stok barang lagi sebelum kita kirim barang ya. Jadi kita quality control dulu lah barang tersebut supaya customer juga puas, juga mengharumkan nama Bukalapak itu sendiri. Kasihan kan kalau misalnya nama apa yang jelek, barang yang jelek yang disalahkan Bukalapak juga gitu. Semoga menjawab Om Okel. Kita lanjut. Dari pertanyaan dari Om Andi itu sangat bagus ya. Cara mendapatkan supplier buat pelapak pemula gimana ya Om? Nah, ini pertanyaannya bagus, cuma tergantung lagi ya. Contohnya kalau di sini kan saya fokusnya di online. Cara untuk mendapatkan
supplier secara online itu, teman-teman kalian bisa buka di Bukalapak, kalian cari barang yang paling banyak terjual pertama. Nah, kalau kalian sudah cari barang banyak terjual, kalian klik di barang paling banyak terjual tersebut, kalian lihat ke lapaknya, lihat barangnya masih banyak gak yang dia jual. Terus lihat feedbacknya udah bagus belum. Nah, di situ kalian teman-teman pasti bisa lihat barang dia banyak, terus sudah terjual banyak. Nah, di situ otomatis teman-teman bisa lihat dia ini layak untuk menjadi supplier kita secara online itu ya konteksnya. Saya batasin lagi. Kalau secara offline beda lagi ya caranya. Kalau secara online bisa diterapkan seperti itu. Kalau udah dapat supplier seperti itu, kalian bisa copy paste dari dia buat deskripsi produk dan lain-lain. Tapi usahakan ya tetap diedit lagi supaya sesuai dengan lapak kalian. Baru setelah ada orderan, kalian bisa belanja dropship lewat dari lapak tersebut. Tapi langkah pertama yang lebih bagus sih, kalian harus komunikasi dulu ke pelapaknya ya. Ngomong, saya mau dropship nih, gitu boleh nggak? Kita minta izin dulu, kita copy paste fotonya, dan mungkin akan copy paste deskripsi produknya supaya lebih apa namanya, lebih sopan lah. Jadi suatu hari ada dropship, dia tidak kaget ada dropship barang dari supplier tersebut. Semoga menjawab. Ada pertanyaan dari Om Peter nih. Om, saya jualan aparel sepeda. Saya sudah memanfaatkan fitur iklan di Bukalapak, tapi kok penjualan saya tidak naik? Salahnya di mana ya? Sebenarnya sih tidak ada salah ya. Mungkin harus bedah lapak lagi. Pertama cek lagi. Pertama tuh sebenarnya di pasar Indonesia sendiri menurut saya harga memegang peran yang sangat penting. Jadi teman-teman harus cek lagi tuh harga dari produk kalian bersaing nggak di pasaran. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Supaya juga buyer juga percaya. Misalnya harga wajar untuk iPhone 5 misalnya. iPhone 5 misalnya harga wajarnya 4 juta. Teman-teman tiba-tiba jual 2 juta. Jadi customer juga mikir itu barang benar original atau kopian atau palsu gitu. Jadi cek harga yang pertama. Yang kedua, lihat foto produknya. Apakah teman-teman udah foto 5 foto yang buat di Bukalapak itu sudah diposting belum? Bagus-bagus. Jadi itulah kuncinya. Yang ketiga mungkin deskripsi produknya diperbaiki kalau emang ada yang kurang keterangannya atau spesifikasinya. Nah, pasti nanti akan closing. Kemudian mungkin ada saran sedikit dari saya, mungkin boleh diterapkan. Di bagian atas lapak Om mungkin bisa dituliskan tidak menemukan, dikasih keterangan gitu. Tidak menemukan aksesoris sepeda lainnya, bisa mampir ke toko saya. Artinya setelah dia klik produk tersebut, dia tidak suka, tapi akhirnya dia akan mampir ke toko kita untuk cek aksesoris lainnya. Sehingga mungkin akan closing di aksesoris sepeda lainnya. Semoga bermanfaat ya Om. Ada dari Bos Pam ini nama toko saya ya. Om, gimana caranya memanfaatkan fitur iklan di Bukalapak biar bisa untung? Biar bisa untung ya. Jadi intinya budget iklan di Bukalapak itu teman-teman jangan melebihi dari omset sih yang pertama sih. Intinya kita harus menganalisa dari toko kita sendiri dulu. Gimana penjualannya gitu. Cuma buat toko yang masih baru mungkin bolehlah investasi untuk di push atau promoted push. Cuma kalau saya pribadi sendiri, saya lebih memakai promoted push. Dimana kalau kita sudah pakai promoted push, otomatis barang kita itu ada di posisi paling atas. Mungkin teman-teman bisa coba langsung beli promoted push, kemudian kalian aktifkan, kemudian kalian coba cari di Bukalapak, nanti pasti muncul yang di paling atas. Kemungkinan closingnya juga pasti gede, karena lapak kita di paling atas. Tapi sebelum kita aktifkan itu, pastikan lagi foto produk, deskripsi produk, dan semuanya sudah bagus, sehingga pembeli lebih yakin untuk belanja di toko kita. Kemudian ada pertanyaan dari Om Andika, tips menjaga kenyamanan buyer agar kembali belanja ke lapak kita Om. Jujur saja yang repeat order di toko saya cukup banyak ya. Jadi mereka tuh puas karena mungkin kualitas barang, kualitas packing kita bagus. Yang pertama, saya selalu packing tuh aman. Misalnya barang itu ada cara penggunaannya, kita harus kasih tahu cara menggunakannya gimana. Atau ada sesuatu yang harus kita
ajarkan kepada dia, kita harus tulis yang dengan jelas sehingga pas barang sampai pembeli tidak bingung dalam menggunakan barang tersebut. Kemudian juga kita harus packing dengan rapi barang tersebut. Otomatis pembeli akan puas, kemudian dia akan kembali belanja di toko kita lagi. Terus juga kita bisa juga gunakan after sales yang baik, pelayanan after sales yang baik. Misalnya kalau ada komplain, saya pernah kok ada pembeli komplain nih. Pembeli komplain malah dia belanja lagi nambah gitu karena padahal itu posisinya masih di posisi komplain loh. Barangnya belum bagus tapi pembeli tersebut udah percaya dengan toko kita. Jadi itu sangat membantu toko kita untuk repeat order. Semoga menjawab. Terus ini ada pertanyaan bagus ya dari Tante atau Om Arifa. Om, saya kan jualannya baju dan lain-lain gitu. Pas mau lebaran kemarin, omset saya tuh gede. Wah ini bagus ya, omsetnya gede. Pas sekarang udah nggak musim beli baju. Lapak saya jadi sepi. Mending ganti produk apa tetap konsisten aja Om. Kalau menurut saya pribadi, tetap konsisten dengan barang Anda, barang yaitu baju. Jadi toko kamu kan udah ada yang pernah belanja gitu, apalagi kemarin pas lebaran omsetnya kan gede, sangat sayang itu. Para pembeli mungkin takutnya kabur ke toko lain untuk belanja baju gitu. Jadi saran saya tetap fokus di baju kamu, terus kamu bisa tambahin, ini tips dari saya lagi ya. Mungkin boleh dipraktekkan, boleh nggak buat yang mau praktekkan. Jadi toko kamu di bagian atas kamu bisa tulis, tidak menemukan baju yang kamu suka, boleh cek di toko saya. Yuk mampir ke toko saya lagi gitu, maksudnya yuk cek di toko saya sehingga pembeli tersebut akhirnya akan mampir ke toko kita, ke lapak kita untuk mencari barang lainnya. Mungkin untuk baju sendiri mungkin bisa dilengkapin baju pria, wanita, banyakin variasi sehingga mungkin dapat menyebar benih yang lebih banyak di Bukalapak. Kemudian ada pertanyaan dari ini pertanyaannya hampir sama ya dari Bos Pampam ini dan Novita Sari. Supaya promoted push-nya efektif, gimana Om? Terus ada pertanyaan dari Bos Pampam ini sekalian ya, supaya promotif efektif gimana Om? Berapa dana promoted push yang efektif? Nah, di sini kuncinya kalau untuk bermain di promoted push, pertama kalian harus premium account dulu. Itu sudah dituliskan di keunggulan dari premium account sendiri. Premium account di Bukalapak otomatis kalian kalau apabila mengaktifkan promoted push, maka barang kalian itu otomatis ada di bagian paling atas. Kemudian untuk budget promoted push per klik sendiri itu tergantung, sebenarnya ada disarankan berapa gitu ya. Itu balik lagi kepada kalian mau ikutin atau enggak. Kalau saya sih tetap 200 per klik untuk beberapa produk yang saya jual. Saya juga aktifin, sebenarnya saya aktifin 24 jam saya aktifin promoted push saya, jadi ada saldo ya terus terisi. Untungnya masih tutup dengan pendapatan hasil usaha saya. Kemudian ini ada pertanyaan mungkin dari Om Albert ya, dari Tangerang ini kayak nih. Bagaimana prospek jualan online menurut Om William dan apa yang ingin dicapai Om William dari berjualan online 5 tahun ke depan? Nah ini jawabannya, prospek yang pertama ya, bagaimana prospek jualan online menurut Om William? Yang pertama itu kita pasti udah menyadari ya, mungkin buat teman-teman yang daerah Jakarta, Jabodetabek mungkin sangat menyadari ini perubahan pola hidup orang manusia dari yang budaya mungkin biasa inginnya mendapatkan yang terbaik secara instan. Nah sekarang juga banyak orang belanja online itu karena inginnya instan gitu. Jadi contohnya saya nih, misalnya saya ingin beli handphone Xiaomi yang terbaru, saya otomatis pasti carinya di online dulu. Nah otomatis kalau udah ketemu di online bagus dan harganya murah, pasti otomatis kita belanjanya di online. Kemudian juga di sini dari pemerintah sendiri sangat mendukung untuk usaha online ya. Buktinya dari Pak Presiden telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung buat online. Terakhir ini ada kebijakan untuk logistik yang dipercepat dan dipermudah sehingga barang kita mungkin aja dari Jakarta sampai Aceh atau sampai Papua sehari sampai ke depannya. Kemudian pertanyaan kedua yang apa yang ingin dicapai Om William berjualan online 5 tahun ke depan? Kalau saya sih pencapaian 5 tahun ke depan, saya tujuan saya sih inginnya
ingin punya brand sendiri sih. Kalau harapan saya 5 tahun ke depan mungkin ada pam-pam baterai atau pam-pam aksesoris tersendiri lah gitu. Impian saya sih begitu, mengembangkan eh, brand dari toko saya. Yang dari Om Ricky, Om, lapak saya kan jualan pulpen grosir. Ada minimum pembelian dan sudah ditulis di deskripsi untuk minimumnya. Tapi masih aja transaksi di bawah minimum order. Gimana ya solusinya Om ya? Nah ini solusi saya sih sebenarnya sebenarnya toko saya ini jualannya itu satuan juga. Saran saya, kenapa kamu tidak jualan satuan juga? Jadi yang kalau ada order minimum bikinlah misalnya kalau grosirnya kan biasa 12 tuh bulpen selusin. Buat yang lapak satu toko satu eh, lapak lagi, maksud satu bagian produk lagi itu ada misalnya minimum order yang ini 6, ini minimumnya 3, ada yang minimum 1 gitu. Sehingga kalau ada yang beli minimum 1 harganya beda. Kalau minimum beli harga 3 harganya beda lagi, beli yang 6 harganya beda. Beli yang selusin baru ikutin harga yang kamu jual yang grosiran tadi. Menurut saya sih tidak ada salah untuk ecer barang selagi kita masih dapat untung dari usaha tersebut. Ada pertanyaan dari Junai ini ya. Ini selain fitur promoted push atau atau cara lain untuk meningkatkan penjualan Om. Di sini jujur aja yang sangat berdampak di toko saya itu foto produk sama deskripsi. Jadi dulu sebelum saya mengganti deskripsi produk, belum ganti foto itu penjualan saya mungkin masih agak sepi. Setelah saya ganti semua, jadi kita harus kerja keras lagi sih, foto ulang, deskripsi produk kita ubah ulang, semuanya diubah. Nah, di situ penjualan saya mulai naik karena buyer juga percaya dengan toko saya. Wih, fotonya bagus, fotonya foto sendiri nih. Jadi pembeli juga lebih percaya sama toko kita. Kemudian untuk promoted push, ya pasti ada cara lain, yaitu kalau di Bukalapak sendiri caranya pakai push, teman-teman ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Lung Prihianto. Salam kenal ya Om. Bagaimana mengatur penjualan pakaian secara grosir di Bukalapak? Misalkan minimum order 3 pieces gitu. Apakah di Bukalapak ada fitur yang mendukung hal tersebut? Di sini sebenarnya Om bisa buat lapak lagi, maksudnya buat yang tadi saya udah sampaikan, buat suatu upload produk baru lagi. Di situ bisa dituliskan langsung ini untuk 3 orderan, minimum 3 orderan harga segini, untuk minimum harga 6 potong segini gitu. Jadi ada bagian produk baru gitu, jadi pembeli juga kalau baca, oh ini belinya 3, oh ini belinya 6 harga segini gitu, mungkin bisa membantu. Terus ada pertanyaan dari Om Peter, ada gak waktu yang terbaik untuk upload produk terbaru? Apa pagi, siang, dan malam? Kalau menurut pendapat saya pribadi, yang paling enak upload produk itu malam. Karena di situ jam waktunya itu tidak terlalu padat ya. Kadang kalau pas siang tuh kadang kalau lagi kepenuhan gitu, kita harus closing lagi, upload ulang lagi. Saran saya sih kalau mau upload produk sih malam, sekitar jam 9 malam ke atas gitu. Jadi mungkin koneksi dari penggunanya yang online ke Bukalapak juga tidak terlalu rame, dan juga pemakaian internet di Indonesia lagi banyak yang offline, jadi kita upload produk juga lebih cepat dan lebih tenang gitu. Kalau untuk pagi sampai siang, pagi sampai sore fokus untuk ini aja, mungkin buat belanja gitu. Terus ada pertanyaan dari Om Imam. Salam Om Pampam, untuk stok barang bagaimana menentukan barang yang akan di stok? Di sini stok barang sendiri kan sebenarnya tergantung dari usaha teman-teman. Kalau misalnya dari saya aksesoris handphone, otomatis saya cari barang yang, apalagi saya fokusnya mungkin di baterai handphone. Jadi saya cari tipe-tipe baterai handphone yang laku di pasaran. Apa gitu kan. Kemudian saya baru setelah itu saya harus ke kontak supplier saya, jadi saya baru memesan barang tersebut. Gitu. Kalau misalnya mungkin untuk fashion bisa lihat tren yang lagi bagus apa,
Misalnya lagi musim akan konser Katy Perry atau Lady Gaga, mungkin teman-teman bisa stok baju fans clubnya buat dijual, dipasarkan, itu pasti akan laku gitu. Jadi tergantung lagi lihat usahanya apa untuk stok. Kemudian kalau untuk kontrol stoknya sendiri, Om Tante harus kalau bisa sih pakai aplikasi stok gitu, atau mungkin pakai Google Docs supaya memudahkan untuk memantau stok dari Om dan Tante. Nah, kalau ada pertanyaan sambungan lagi ya tadi dari Juna ini, Om, komposisi deskripsi produk yang baik selain kelebihan produk, apalagi ya? Jadi di situ misalnya baju, contohnya misalnya kalau tadi kan baju ya, kalau baju mungkin kalian bisa sebutkan manfaatnya, baju ini manfaatnya sangat akan membuat kalian tampil lebih modis atau lebih langsing, bla bla bla, atau mungkin bahan bahan baju ini sangat bagus. Jadi di situ kalian bisa tuliskan deskripsi sejelas-jelasnya mengenai bahannya apa, ukurannya, sehingga pembeli juga lebih lebih ini lebih lebih meyakinkan pembeli untuk belanja di tempat kalian. Terus ada pertanyaan dari Handoko. Bagi dong tips untuk mencari produk yang laku di pasaran. Maaf masih belajar. Ini tipsnya itu kalian bisa buka aplikasi Bukalapak. Kalian bisa lihat di bagian apa namanya di bagian aplikasi tersebut, di situ ada bagian yang lagi promo. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh yang lagi di promo itu biasa produk yang lagi laku-laku hot-hotnya di pasaran. Misalnya kalau lagi menjelang Natal mungkin nanti akan naik ini apa bando-bando untuk Christmas mungkin, atau pajang-pajangan buat pohon Natal. Nah, di situ kalian akses saja buka aplikasi Bukalapak kalian slide ke bawah, di bawah itu tersebut apa banyak barang-barang yang lagi pelaku di pasaran. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir ya. Di sini mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum terjawabkan, mungkin ada yang mau nanya lagi, nanti akan dijawab di channel Telegram di komunitas Bukalapak. Mungkin kalau yang belum join, teman-teman bisa langsung daftar, dituliskan email kalian, nama lengkap, terus nomor handphone, dari daerah mana ke komunitas@bukalapak.com. Nanti akan di-invite buat di Telegram channelnya. Terus jangan lupa saksikan webinar selanjutnya itu Kamis besok ya, di jam yang sama bersama Om Ipan dari Bogor. Dia akan kasih tips dan trik untuk raup keuntungan sebagai produsen. Kebetulan Om Ipan ini kalau nggak salah jualan produsen sepatu deh. Ya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih sekali buat tim komunitas Bukalapak udah undang saya hari ini untuk sharing mengenai bagaimana saya usaha online dan lain-lain. Terus kemudian terima kasih buat teman-teman dari komunitas Tangerang khususnya. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang udah join hari ini. Sampai ketemu di webinar komunitas selanjutnya. Terima kasih ya. Buka aja Bukalapak.